PDI Perjuangan sebut siap dukung program Presiden Prabowo. Launching perdana makan bergizi gratis di Papua Pegunungan. KPK tunggu aba-aba penyidik untuk periksa Firly Bahuri. 2 WNA asal Rusia kendalikan prostitusi online di Bali. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali pada malam hari ini kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi di antaranya terkait dengan agenda kepresidenan, di mana Presiden Prabowo Subianto ini memanggil jajaran Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka Jakarta, Luis. Ya, selain berita tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya seputar peristiwa terkini dan juga berita seputar olahraga baik dalam negeri dan juga mancanegara untuk menemani malam hari Anda tentunya di Menyapa Malam Sinpo TV bersama saya Luis Ayu. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi di mana Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan. Pada Senin 13 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengundang Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama membahas mengenai pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara, serta menghambat pembangunan nasional. Pertemuan yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan. Presiden menilai bahwa perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut. Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Asep Mulyana menyampaikan pihaknya siap mendukung program Asta Cita pemerintah, salah satunya adalah program prioritas makan bergizi gratis. Hal itu disampaikan pihak Kejaksaan Agung usai mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal program prioritas nasional. Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Asep Mulyana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para Jaksa Agung Muda agar dapat mendukung program prioritas dari pemerintah. Menurutnya, salah satu program prioritas pemerintah yang perlu dikawal yakni terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG. Nantinya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI pun akan membuat rancangan pedoman terkait dengan skema pendampingan makan bergizi gratis dan program prioritas lainnya. Tapi beberapa arahan beliau tentu bagaimana kita sebagai saya katakan tadi adalah bagaimana kita mendukung Asta Cita termasuk program-program pemerintah. Misalnya tadi bagaimana kita akan melakukan pengawalan program prioritas nasional. Bagaimana misalnya nanti Jamdatun akan juga mendesain atau membuat misalnya rancangan pedoman tentang pendampingan tentang misalnya pelaksanaan makan bergizi gratis itu dan sebagainya. Globalnya di Jaksa Agung disampaikan, nanti kami menerjemahkan dalam panel dan kemudian outputnya nanti dari teman-teman Pokja yang berusaha. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Ronda Baju, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko merespon pernyataan PDI Perjuangan yang mendukung program gagasan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis dan penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat penghasilan rendah. Menurutnya wajar saja jika apresiasi oleh PDI Perjuangan karena program gagasan Presiden tersebut berpihak kepada rakyat. Partai PDI Perjuangan mendukung program makan bergizi gratis dan penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat penghasilan rendah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Merespon hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa program gagasan Presiden Prabowo merupakan keberpihakan kepada rakyat sehingga realistis jika didukung oleh PDI Perjuangan.
Dasko juga menyebut PDI Perjuangan merupakan partai wong cilik sehingga tak heran jika partai besutan Megawati Soekarno Putri mengapresiasi program Presiden Prabowo. Enggak, menurut saya apa yang disampaikan PDIP itu kan realistis karena memang program-program yang kita buat itu adalah berpihak kepada rakyat kan, sebagaimana PDIP adalah partainya wong cilik, katanya ya tentunya PDIP akan mengapresiasi program-program tersebut. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meninjau program makan bergizi gratis di Sekolah Luar Biasa B dan C Cahaya Jaya, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Pratikno disambut oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi serta Kepala SLB B C Cahaya Jaya, Miarsi bersama jajaran sekolah. Para siswa menikmati menu makan bergizi gratis yang terdiri atas nasi, ayam, tahu, dan sayur buncis jagung. Selain itu tersedia pisang dan air mineral sebagai pelengkap. Namun tidak ada susu yang disajikan dalam hidangan tersebut. Menko PMK Pratikno mengatakan, siswa antusias dalam mengikuti program makan bergizi gratis. Dirinya berharap makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan kualitas gizi para siswa. Selain itu Pratikno mengatakan program makan bergizi gratis akan meningkatkan dampak ekonomi. Seperti diketahui, pemerintah resmi meluncurkan program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus untuk memberdayakan koperasi dan UMKM lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono mengungkap saat ini pemerintah tengah mendatangkan 200.000 sapi perah luar negeri hingga akhir tahun 2025. Hal itu disesuaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar adanya menu susu di program makan bergizi gratis. Saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono mengatakan susu di Indonesia masih impor, sehingga kebutuhan gizi diganti ke menu lain. Namun Sudaryono mengungkapkan pemerintah tengah mendatangkan 200.000 sapi perah luar negeri hingga akhir tahun 2025. Sudaryono mengatakan banyak perusahaan yang ingin berinvestasi membangun pabrik beserta sapinya. Sejauh ini sudah ada 160 perusahaan yang berkomitmen untuk membangun investasi tersebut. Ya susu itu sebetulnya kan maunya, kalau Pak Presiden kan kalau keinginannya kan semua dikasih susu, cuma kan kita kan susunya masih impor semua. Kalau masih impor ya kita bisa substitusi untuk sumber yang lain dulu, sembari kita datangkan sapi hidup, kemudian susunya kita produksi lagi. Percuma dong kita kasih susu yang impor kan, percuma bikin kayak negara lain. Kita harus bikin kayak negara kita sendiri. Ya. Tapi kalau yang update sapinya itu gimana Mas? Realisasinya udah berapa Mas? Udah ada yang masuk. PP-nya baru beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia sama negara-negara yang memang sudah register. Ya kita tambahin yang lain. Kita berharap sih di tahun 2025 ini masuk 200.000. Dari Jakarta, Tio Balau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan akhirnya melaksanakan makan bergizi gratis bagi ratusan anak yang ada di kota DKI. Makan bergizi gratis ini dipantau langsung oleh Wakil Bupati Yahukimo bersama Kapolres dan Dandim Yahukimo. Program makan bergizi gratis yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto baru bisa dilaksanakan di kota DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Launching program makan bergizi gratis ini secara resmi dilaksanakan di SMK Negeri 1 DKI, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, dan diikuti oleh sebanyak 386 siswa. Launching program makan bergizi gratis ini dipantau langsung oleh Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miram, bersama Dandim 1715 Yahukimo, Letkol Infantri, Tommy Yudhistio, dan Kapolres Yahukimo, Heru Hidayanto. Kabupaten Yahukimo satu-satunya kabupaten di Papua Pegunungan yang memiliki dapur sehat yang beroperasi dibantu dengan mitra. Dandim 1715 Yahukimo Letkol Infantri Tommy Yudhistio mengatakan program makan bergizi gratis adalah upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi yang unggul sehingga anak-anak sekolah yang ada di Kabupaten Yahukimo harus disiapkan sejak dini. Nanti kita akan bisa mendukung program makan bergizi gratis dengan penerima manfaat kurang lebih 13.000 orang ya Pak ya. 13.000 orang yang ada di Kecamatan DKI. Ini sementara masih di Kecamatan DKI yang akan kita berikan manfaat. Karena untuk yang di gunung-gunung sementara masih belum terjangkau Bapak Wakil. Jadi nanti mungkin kita pelan-pelan kita akan dorong ini sampai ke gunung-gunung
sehingga putra daerah ataupun putra-putra terbaik yang ada di Yahukimo yang di gunung juga bisa menerima manfaatkan dari program makan bergizi gratis ini. Kemudian nanti disampaikan oleh Mbak Wardia juga, ya ini salah satu sarana untuk memutarkan ekonomi yang ada di Kabupaten Yahukimo. Ya sementara kita di Kecamatan DKI dulu. Diharapkan dengan adanya program makan bergizi gratis dapat memenuhi kebutuhan gizi terhadap sasaran peserta didik dan non-peserta didik dalam rangka terwujudnya generasi emas menuju Indonesia 2045, khususnya di Kabupaten Yahukimo. Dari Jayapura, Papua, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menjelaskan bahwa penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam program makan bergizi gratis saat ini tidak menjadi masalah. Ya, menurutnya program tersebut masih dalam tahap uji coba sehingga penggunaan dana pribadi yang dimaksud untuk menghindari pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak sepenuhnya menggunakan dana pribadi untuk mendanai program makan bergizi gratis, melainkan sebagian dana tersebut berasal dari pendukung dan juga simpatisan yang ingin berkontribusi dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Oleh karena itu, dirinya pun juga menegaskan bahwa tidak ada masalah jika menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo dalam uji coba program makan bergizi gratis. Jadi kan begini, itu yang dilakukan pada saat ini kan baru uji coba saja. Uji coba untuk memastikan bahwa anggaran APBN pada saat diturunkan nanti itu tepat sasaran. Nah, sehingga uji coba di beberapa titik ini kan memang belum tidak memang tidak dianggarkan di APBN gitu loh. Nah, karena kita pengen begitu APBN itu kemudian turun, program berjalan dengan lancar sehingga tidak ada pemborosan APBN, sehingga di beberapa titik itu kemudian ya namanya uji coba kan belum program resmi, sehingga ya menurut saya nggak ada masalah dong kalau kemudian coba dibiayai gitu. Nggak begini, itu uji coba itu mungkin memang belum tersosialisasi bahwa tidak semua Pak Prabowo membiayai uji coba, karena uji coba yang dilakukan di beberapa titik di beberapa daerah itu juga dilakukan secara swadaya oleh para pendukung ataupun kemudian orang yang bersimpati terhadap program ini. Nah, itu banyak kok yang kemudian silakan aja teman-teman media kan mungkin punya teman di daerah, itu bisa dicek begitu. Nah, sehingga menurut saya kalau itu dalam batas kemampuan kan nggak perlu pinjam gitu loh. Apalagi di banyak titik itu banyak yang gotong royong. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pihak istana mengaku telah mendapatkan laporan terkait adanya oknum yang menyelenggarakan program MBG fiktif di beberapa wilayah. Merespon hal itu, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengimbau masyarakat agar segera melaporkan dugaan penipuan berkedok program MBG tersebut ke layanan aduan yang tersedia. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengimbau masyarakat untuk melapor ke layanan aduan yang disediakan oleh Badan Gizi Nasional di bgn.lapor.go.id jika melihat dugaan penipuan yang mengatasnamakan program makan bergizi gratis. Adanya platform BGN tersebut tak hanya terbuka untuk aduan terkait penipuan saja, melainkan juga dapat menerima masukan dari masyarakat mengenai apapun yang berkaitan dengan makan bergizi gratis. Dengan tersedianya layanan aduan oleh BGN, diharapkan semua kendala yang terjadi di lapangan dapat tertangani dengan baik, sehingga pelaksanaan makan bergizi gratis dapat berjalan secara optimal. Karena kami juga dapat laporan dari lapangan, ada oknum, ada yang menyelenggarakan fiktif, dan sebagainya. Mohon bisa, kalau masyarakat melihat kondisi atau mengetahui ada hal tersebut, dilaporkan saja. Sekarang BGN sudah punya platform pelaporan, bgn.lapor.go.id. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih tetap menyaksikan Menyapa Malam. Pemirsa, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menyetujui total jamaah Indonesia yang akan berangkat haji atau ke Tanah Suci pada tahun 2025 sebanyak 221.000 orang. Kesepakatan tersebut telah dilakukan kedua pemerintah lewat kesepakatan perhajian atau MOU untuk musim haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Pemerintah Republik Indonesia bersama pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan perhajian atau MOU untuk musim haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabi'ah di Jeddah. Menak menjelaskan bahwa keberangkatan dan kepulangan 221.000 jamaah haji akan terbagi pada 2 bandara di Arab Saudi. Menak pun berharap dengan telah ditandatanganinya MOU ini, maka persiapan penyelenggaraan haji dapat segera difinalisasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan keluarga pensiunan TNI AD menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Kodam Jaya di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Mereka menolak rencana pengosongan rumah dinas yang telah dihuni puluhan tahun tersebut agar dibatalkan. Ya, masa aksi sempat menutup akses ruas jalan hingga menyebabkan kemacetan panjang. Senin siang, keluarga dari Solidaritas Pensiunan TNI menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Kodam Jaya di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Sambil membawa sejumlah spanduk, masa aksi sempat berusaha menutup ruas Jalan Daan Mogot. Bahkan aksi teatrikal pocong juga dilakukan demonstran sebagai bentuk protes rencana pengosongan rumah mereka. Sempat terjadi perdebatan antara massa dengan petugas yang berusaha menenangkan massa demonstran agar tidak berunjuk rasa di tengah jalan.
Mereka berorasi rencana mengosongkan rumah dinasnya yang akan dilakukan oleh pihak Kodam Jaya, di mana jika ini dilakukan sebanyak 500 jiwa akan kehilangan tempat tinggal. Dalam tuntutannya, massa aksi memohon kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perumahan dapat memberikan solusi atas rencana pengosongan rumah dinas yang mereka telah huni sejak tahun 1970. Diketahui total ada 114 rumah yang dihuni, 500 jiwa di kompleks ini. Jadi surat pengosongan itu tertanggal 19 Desember tahun 2024 dan diberikan 14 hari, waktu 14 hari untuk mengosongkan. Sementara surat itu diberikan sampai keluarga sudah tanggal 4 Januari. Nah, kita itu yang solusinya nanti bisa, kalau bisa nih ya, kita mau seperti yang di Geger Kalong Bandung, mereka mencicil. Kita juga mampu mencicil, rame-rame semua bersedia untuk mencicil, atau kita diganti rumah, andai kata itu ada kebaikan buat kita semua. Ya. Imbas dari aksi unjuk rasa ini, arus lalu lintas arah Tangerang menuju Dan Mogot mengalami kemacetan panjang. Tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang tidak memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK-PRL. Jika dalam waktu 20 hari sejak penyegelan dilakukan, pemilik pagar tidak juga mengajukan izin, maka KKP akan membongkar paksa pagar tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan penyidikan terkait keberadaan pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Meski hingga kini belum diketahui jelas pemiliknya, namun dari hasil penyidikan sementara, KKP memastikan pagar laut tersebut tidak memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK-PRL. KKP pun memberikan batas waktu selama 20 hari sejak penyegelan agar pemilik pagar mengurus perizinan, dan jika hal itu tidak digubris, maka KKP memastikan akan melakukan pembongkaran paksa. Indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang di Tangerang yang terindikasi tidak memiliki PKK-PRL saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Polsus kami dari Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan. Karena ini proses penyelidikan, kita tidak bisa buka semuanya. Di proses penyelidikan itu ada yang sifatnya memang bisa dibuka, tapi karena ini bagian dari tahapan penegakan aturan, jadi ada step-stepnya. Jadi karena ada step-stepnya, kita belum bisa buka diri, bersabar dulu sesuai dengan batas waktu yang sudah disebutkan oleh Pak Dirjen IPUM, yaitu 20 hari sejak Desember. Seperti diberitakan sebelumnya, pagar misterius sepanjang 30,16 km tiba-tiba muncul di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar yang meliputi 6 kecamatan itu berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto akhirnya resmi mengajukan gugatan pra-peradilan buntut dijadikan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu atau PAW DPR RI periode 2019 hingga 2024. Gugatan pra-peradilan itu diajukan Hasto Kristianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan diajukan pada Jumat 10 Januari 2025. Usai ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada beberapa waktu lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, membenarkan hal tersebut. Selain itu, perkara itu pun akan dipimpin oleh dirinya sendiri yang menjadi hakim tunggal dalam gugatan pra-peradilan tersebut. Adapun sidang perdana akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025 pekan depan. Memang benar bahwa pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Pipra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal, yaitu saya sendiri, Juyamto SIH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Dan selanjutnya oleh karena perkara tersebut yang menangani saya selaku Humas, maka informasi terkait dengan
perkara tersebut nanti akan dijelaskan oleh Humas Kedua. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Kasus korupsi tersebut juga menyeret Harun Masiku sebagai tersangka. Namun hingga saat ini, Harun Masiku masih belum ditangkap oleh DPO. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali akan memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pemeriksaan lanjutan. Namun meski tidak merinci kapan Hasto akan diperiksa kembali, juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebutkan fokus saat ini KPK yaitu memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada Hasto. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan kembali memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait kasus suap proses pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan ex-kader PDIP Harun Masiku. Tessa mengatakan, penyidik saat ini fokus dalam memenuhi unsur perkara yang disangkakan kepada Hasto melalui keterangan sejumlah saksi. Kalau pemanggilan saudara HK, kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengatakan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap menghadapi proses hukum, termasuk bila ada penahanan yang dilakukan KPK pada Senin kemarin. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menunggu aba-aba dari penyidik untuk memanggil ex-ketua Lembaga Anti Rasuah Firly Bahuri. Nama dia disebut sebagai perintang dalam kasus dugaan suap perintangan antar waktu atau PAW anggota DPR. KPK menunggu aba-aba dari penyidik untuk memanggil ex-ketua Lembaga Anti Rasuah Firly Bahuri. Nama dia disebut sebagai perintang dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Tessa mengatakan pemanggilan saksi merupakan domain penyidik dalam menyelesaikan perkara. Dia belum bisa memastikan kepastian pemanggilan Firly. Keterangan saudara FB ini dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur, baik itu untuk pasal yang disangkakan suap maupun pasal yang disangkakan menghalang-halangi penyidikan. Saya tidak bisa berandai-andai karena sebagaimana rekan-rekan ketahui, untuk saksi maupun tersangka yang dipanggil saya baru diinfokan di hari H. Kalau seandainya memang ada akan disampaikan, tapi sampai dengan saat ini belum terinfo ke saya. KPK sebelumnya memeriksa mantan penyidik Ronald Paul Sinyal untuk mendalami kasus dugaan suap PAW anggota DPR pada Rabu 8 Januari 2025. Dia menegaskan perkara itu lambat ditangani karena dirintangi oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV.
selamat pagi. Pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. DPRD Provinsi DKI Jakarta mengumumkan penetapan Pramono Anung Rano Karno sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta terpilih periode 2025-2030. Selanjutnya DPRD Jakarta akan mengajukan surat ke Presiden untuk dilakukannya pelantikan. Usai ditetapkan oleh KPU Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025 hingga 2030, DPRD DKI Jakarta melalui rapat paripurna mengumumkan penetapan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jakarta pada Selasa siang. Ketua DPRD DKI Jakarta Hoirudin menyampaikan setelah ini DPRD akan bersurat kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri untuk dapat penetapan Pramono Rano sebagai Gubernur dan juga Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2025 hingga 2030. Menurutnya, pelantikan itu akan digelar pada 7 Februari mendatang jika tidak ada perubahan. Kita DPRD menindaklanjuti hasil pleno terbuka KPU terkait dengan penetapan calon gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta, dan hari ini kami paripurna pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah ini kami akan bersurat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikannya rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada putusan baru. Sebelumnya, pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta dari nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno resmi memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta tahun 2024 dalam satu putaran dengan perolehan suara hingga 50,07%. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian tanaman hias jenis lidah mertua di depan toko pakaian di kawasan Kebon Ceruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Tak hanya tanaman hias milik korban sang pemilik toko yang dicuri, di mana sebelumnya pelaku diduga juga mencuri tanaman hias serupa di lokasi lain. Tak hanya motor, sepeda ataupun helm, jika ada kesempatan, tanaman hias pun menjadi sasaran para pelaku kejahatan jalanan. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Kebon Ceruk, Jakarta Barat, di mana tanaman hias yang diletakkan di depan pelataran toko pakaian
Raib digasak pencuri. Aksi pencurian tanaman hias jenis lidah mertua ini terekam kamera CCTV toko, di mana dari video tersebut terlihat pelaku tunggal dengan mengenakan jaket dan topi berwarna hitam yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan toko milik korban. Melihat keadaan sepi, pelaku turun dari sepeda motornya dan mencabut 2 tanaman hias dari dalam pot, kemudian langsung tancap gas. Diduga pelaku sebelumnya juga mencuri tanaman lidah mertua di lokasi lain, sebelum mencuri tanaman sang pemilik toko. Mengingat dari rekaman CCTV, terlihat di motor pelaku membawa tanaman hias jenis serupa. Menurut penuturan korban, aksi pencurian tanaman hias tersebut terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 4 pagi, di mana lokasi ini memang rawan terjadinya aksi tindak pidana pencurian. Bahkan tak hanya tanaman hias, helm milik pelanggan toko juga kerap kali menjadi sasaran aksi pencurian. Aku sih nggak tahu kronologi gimana, cuma pas mama aku lagi lewat depan, dibilang itu tanaman udah nggak ada, katanya gitu. Terus aku cek CCTV, pas aku lihat, oh ya udah, jadi yang bawa itu emang sebelumnya udah ada ngambil juga gitu, jadi udah ada beberapa tanaman juga yang diambil dari tempat lain gitu. Kalau tanaman baru ini, cuma yang sering itu helm, makanya itu aku udah bikin di depan itu tulisan ya helm dibawa masuk. Jadi kadang aku tanya, kan aku lihat CCTV, kadang helmnya bagus nggak gitu, kalau bagus masukin aja, aku bilang gitu. Iya, kalau misalnya dibilang resah sih, soalnya kan kayak orang yang kehilangan helm, kayak misalnya helm gitu kan, takutnya kayak kapok atau gimana gitu, makanya kan aku selalu ngeliatin CCTV terus sih gitu. Jadi aku lihat kalau emang sekiranya kayak helmnya masih bagus tuh gitu, aku suruh bawa gitu. Cuma kalau dari customernya kan kadang aku biasanya aman-aman aja, cuma kan emang belum lagi apesnya aja gitu. Berapa kali ya aku nangkep, kadang baru 2 sih yang ketangkep, bukan ketangkep, maksud aku orangnya langsung kabur gitu, lari nyamperin untuk yang ngambil helm, cuma emang gak kekejar. Di sisi lain, lantaran marak terjadinya aksi pencurian di lokasi, sang pemilik toko berinisiasi menambah pemasangan 3 unit kamera CCTV dan memasang stiker peringatan di kaca toko agar konsumen selalu waspada dan tidak meninggalkan barang berharga yang mereka bawa di luar toko. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Anggota Polsek Pagerageng, Tasikmalaya bernama Aibda Anditya Munartono meninggal dunia saat berupaya menyelamatkan seorang wisatawan yang hampir tenggelam. Kejadian berlangsung di Pantai Barat Pangandaran pada Jumat 3 Januari 2025 lalu di Pantai Barat Pangandaran. Dalam insiden tersebut, Anditya bersama rekannya Bribka Wahyu sedang berenang bersama keluarga di sekitar pos 4 Pantai Barat Pangandaran. Mereka melihat seorang wisatawan bernama Sevina Azahra 14 tahun dalam kondisi hampir tenggelam. Tanpa ragu, keduanya segera memberikan pertolongan, namun arus laut yang kuat dan ombak besar membuat Bribka Anditya, Sevina serta seorang saksi mata bernama Supri terseret hingga 40 meter dari bibir pantai. Bribka Wahyu berhasil menyelamatkan diri menggunakan boogie board, sementara Anditya dan Sevina akhirnya diselamatkan oleh sebuah kapal nelayan yang kebetulan berada di lokasi. Sayangnya meski telah dilarikan ke RSUD Pandega, Anditya dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan. Dengan terisak tangis, Sevina Azahra korban selamat memberikan ucapan terima kasih atas pertolongan Anditya. Video tersebut viral di media sosial. Betul, saya saat tenggelam di Pantai Pangandaran, saya diselamatkan oleh orang tersebut. Dan orang tersebut yang menyelamatkan saya telah meninggal. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada orang tersebut yang telah menyelamatkan saya. Atas kejadian ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menaikkan pangkat Anditya Munartono. Ia diberikan kenaikan pangkat dari Bribka menjadi Aibda Anumerta. Kini jenazah sang polisi telah dimakamkan dengan upacara penghormatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tasikmalaya AKBP Joko Sulstiono di Desa Sukapada, Tasikmalaya. Joko juga memberikan santunan dari Kapolda Jawa Barat untuk keluarga yang ditinggalkan Aibda Anumerta Anditya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalin kerjasama dengan Kementerian Sosial. Kolaborasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memetakan kondisi perempuan dan anak di lapangan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggandeng Kementerian Sosial untuk membentuk tim yang bekerja menyelesaikan permasalahan sosial yang menyangkut perempuan dan anak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyebut kerjasama ini akan membantu menyelesaikan masalah secara lebih terarah. Ia juga membuka kemungkinan melibatkan kementerian lain untuk mempercepat penanganan masalah. Pembagian peran antar kementerian diharapkan meningkatkan efektivitas kerja di lapangan. Lebih lanjut, ia menyebutkan banyak program di Kemensos yang beririsan dengan program Kementerian PPPA. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan solusi cepat untuk perempuan dan anak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan berbagai instansi termasuk Bea Cukai dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil mengungkap 11 kasus narkotika di awal tahun 2025. Dari operasi bersama ini, BNN berhasil menyita sejumlah barang bukti narkotika dan menangkap puluhan tersangka dari berbagai daerah. Badan Narkotika Nasional Bea Cukai dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil mengungkap 11 pelaku tindak pidana narkotika dengan 44 orang tersangka berhasil diamankan, termasuk oknum petugas rutan warga binaan permasyarakatan. Dalam konferensi pers, Deputi Pemberantasan BNN, Iwayan Sugiri menjelaskan, barang bukti yang disita meliputi lebih dari 5 kg sabu, 51 kg ganja, ribuan butir obat terlarang, dan catinone. Iwayan mengungkapkan bahwa operasi tersebut juga turut mengamankan warga negara asing asal Thailand, Nigeria, dan Yaman yang menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Iwayan menyebut warga negara asing yang berhasil diamankan ditangkap oleh para petugas bandara saat tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 1 Januari 2025. Akibat perbuatannya, kini para tersangka terancam hukuman pidana seumur hidup. Dengan 7 TSK, 2 warga negara Thailand, 1 negara warga Nigeria, 2 WNI aman, 2 WNI dari warga binaan lapas yang ada di Cipinang dan di Salemba. Barang buktinya ada sabu 827 gram, katinon 389 gram. Kemudian dari Jawa Tengah ada dari Kalimantan Tengah ada 1 jaringan ganja, 11 TSK, diantaranya 3 warga binaan pemasyarakatan, 2 petugas rutan. Tadi disampaikan dari Dirjen IMIPAS, ini berkat kerjasama sehingga kita menemukan pelaku-pelaku yang terlibat tersebut. Kemudian untuk di Jawa Tengah ada 6 tersangka, sabu ada 37 gram, kemudian ganja ada 45, ekstasi ada 62 butir, dan psikotropika ada 236 butir. Kemudian di Bali ada 4 tersangka, semuanya residivis, sabu 1 kilo 55 gram atau 1,5 kilo, dan ekstasi. Kemudian di Sumatera Barat tadi kita sampaikan ada 50.000 gram ganja. Kemudian di Sumatera Utara juga ada 6 tersangka dengan sabu 376 gram. Total tersangka ada 44 tersangka, ada 7 warga binaan pemasyarakatan dan 2 oknum petugas rutan. Dari 15 laporan kejadian narkotika yang ada di seluruh Indonesia di bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari. Itu yang bisa kami sampaikan. Atas pengungkapan tersebut kita bisa menyelamatkan 39.000 dari potensi penyalahgunaan narkotika. Semua pelaku kita akan kenakan pasal 114, 132, 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentunya dengan ancaman pidana mati. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menemui Menteri Luar Negeri Sugiono untuk rapat koordinasi membahas penguatan perlindungan bagi para pekerja migran. Kementerian Luar Negeri mendukung adanya perwakilan dari Kementerian P2MI yang duduk sebagai atase tenaga kerja atau ATNAKER. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk membahas upaya penguatan pelindungan bagi para pekerja migran. Pertemuan ini turut membahas beberapa isu terkait pelindungan pekerja migran, terutama masalah pekerja migran yang menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan bahwa Kemlu mendukung adanya perwakilan Kementerian P2MI yang duduk sebagai atase ketenaga kerjaan di luar negeri. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Viral seorang warga negara asing Arab Saudi terlibat baku hantam di sebuah masjid Al-Muqsid, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Baku hantam ini ketika ditegur oleh petugas kebersihan lantaran menggunakan sandal masuk ke dalam masjid. Warga negara asing asal Arab Saudi terlibat baku hantam, viral di media sosial. Kejadian di Masjid Al-Muqsid, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi ini terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial. Kejadian ini pihak kepolisian dari Polsek Cisarua Senin siang mendatangi lokasi Masjid Al-Muqsid. Bahwa kronologis kejadian WNA asal Arab Saudi masuk ke dalam masjid ini menggunakan sandal dan sempat ditegur oleh penjaga kebersihan masjid. Sunan Dekan Masjid Al-Muqsid di samping saya ini Pak Rahmat yang viral di video yang kemarin. Kami membenarkan bahwa video tersebut terjadi di Masjid Al-Muqsid dan Pak Rahmat ini adalah sebagai kebersihan Masjid Al-Muqsid. Jadi kemarin itu miskomunikasi Pak, karena orang Arab itu dibilangin jangan buka sendal, jangan pakai sendal masuk ke masjid, tapi Arabnya ngawarok nggak memperhatikan, dia tetap pakai sendal. Nah, posisinya bapak ini kemarin lagi bersih, mungkin bapaknya ini lagi capek gitu, dari tersebut emosi ditegur, malah Arabnya gitu ya sempat gitu aja dorong-dorong. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kejadian baku hantam antara penjaga masjid dengan WNA asal Arab Saudi. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jajaran Polda Bali dan Polres Badung Bali membongkar sindikat prostitusi internasional melalui laman atau website dengan pengendali 2 warga negara asing asal Rusia di Bali. Dalam operasionalnya, kedua WNA Rusia itu mengelola situs web berisikan katalog pekerja seks komersial dari 129 negara dan bisa diakses di seluruh negara, termasuk 12 kota di Indonesia. Inilah 2 orang warga Rusia yang sudah 2 tahun menjadi pengendali sindikat prostitusi jaringan internasional melalui laman atau website di Bali. Kedua tersangka menawarkan beberapa pilihan wanita penghibur dari berbagai belahan dunia termasuk beberapa kota di Indonesia kepada para lelaki hidung belang melalui situs website. AK perempuan berusia 26 tahun bertugas sebagai mucikari sekaligus pengendali wilayah Bali, sedangkan MT, laki-laki berumur 31 tahun berperan sebagai manajer. Tersangka AK juga pemilik rekening transaksi, memilih dan juga mencantumkan nomor WA para PSK di website, berkomunikasi dengan para pemesan, serta membagikan uang hasil transaksi. Tarif yang dipasang untuk satu PSK berkisar 300 hingga 350 US dollar dengan pembagian keuntungan dibagi 3, yaitu 50% untuk PSK, 40% untuk tersangka AK, dan 10% untuk tersangka MT. Kasus prostitusi ini terbongkar berawal dari informasi prostitusi lewat sebuah situs website. Dari situ polisi melakukan penyelidikan di kalangan komunitas WNA Rusia dan juga mendapatkan informasi adanya pemesanan prostitusi seorang WNA Rusia. Dari situ polisi melakukan penyelidikan di kalangan komunitas WNA Rusia dan mendapatkan informasi adanya pemesanan prostitusi seorang WNA Rusia di salah satu hotel di kawasan Canggu, Kuta Utara. Tim kemudian melakukan pemantauan di sekitar hotel dan juga melakukan penggerebekan dengan mendapati seorang PSK bersama pelanggannya di dalam salah satu kamar hotel tersebut. Tim mengamankan 2 orang WNA Rusia yang juga telah melakukan hubungan intim tanpa status yang sah. Dari penggerebekan tersebut, polisi mendapatkan petunjuk tentang keberadaan kedua pelaku di sebuah villa di Kuta Utara, Badung. Polisi kemudian bergerak menuju lokasi dan juga menangkap 2 WNA Rusia yang selama ini menjadi pengendali sindikat jasa prostitusi internasional tersebut. Warga negara Rusia atas nama konsumen tadi, pelanggan tadi, dan PA selaku PSK yang sudah selesai melakukan hubungan intim tanpa status yang sah. Kemudian setelah itu tim melakukan penggerebekan di Villa KM di daerah Kuta Utara, Kabupaten Bandung, dan disitulah berhasil diamankan AK selaku pengendali tersangka utama. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keduanya juga dikenakan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Radityama, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.